Saya Dian Dianira Nilasari. Saya merupakan mahasiswa S1 PGSD dari UPPJJ Surakarta. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melaksanakan atau belajar bersama mengenai praktikum IPA di SD. Nah, untuk praktikum IPA di SD apa saja sih yang akan saya tampilkan di sini? Untuk teman-teman, teruslah menonton video ini sampai akhir ya. Terima kasih. Halo teman-teman semua. Jadi, pada kali ini saya akan praktik berbagai macam gelombang. Nah, sebelum memulai praktik gelombang itu tentunya perlunya untuk menyiapkan berbagai macam peralatan seperti selingki, karet gelang, benang kasur, kabel, dan juga air dan juga beban. Nah, untuk bagaimana cara melihat atau cara kerjanya untuk gelombang itu, tetap terus ikuti video kali ini. Kali ini saya akan praktik mengenai jenis dan bentuk gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu media seperti udara, air, atau tali. Bahkan bisa melalui ruang hampa dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan materi secara permanen. Percobaan pertama yaitu percobaan jenis-jenis gelombang. Pertama-tama, ambillah selingki. Kemudian, gerakkan ujung selingki dengan cepat ke kiri dan ke kanan. Gerakan yang diarahkan ke kanan dan ke kiri akan membuat selingki bergetar, dan yang merambat pada selingki merupakan energi getaran. Energi tersebut membuat selingki bergerak naik dan turun secara berurutan. Pada percobaan ini, gelombang yang terjadi merupakan gelombang transversal, di mana gelombang yang ditimbulkan tegak lurus terhadap arah rambatnya. Yang kedua yaitu ikatkan karet gelang di tengah-tengah selingki, lalu usik lagi ujung selingki yang dipegang berulang-ulang. Ketika selingki diusik ujungnya berulang kali, maka gelombang berjalan terbentuk dan merambat sepanjang selingki. Karet gelang yang diikat di tengah selingki tidak akan berpindah tempat, tetapi bergerak naik turun atau maju mundur sesuai dengan arah getaran. Sehingga percobaan ini gelombang merambat dengan membawa energi, dan energi berasal dari tangan yang mengusik ujung selingki, serta selingki merambatkan energi melalui gaya bekas di antara lilitan selingki. Penambahan karet pada tengah selingki yaitu untuk mengamati sifat pada gelombang selingki dan mengetahui bagaimana energi merambat melalui media. Kemudian selingki tersebut diganti dengan kabel. Kabel digerakkan seperti percobaan sebelumnya. Hasil dari percobaan ini memberikan hasil yang berbeda karena sifat dari kedua benda tersebut tidaklah sama. Kabel merupakan benda yang lebih kaku dan tidak elastis, sehingga apabila digetarkan maka kemampuan dalam mentransmisikan gelombang cukup sulit dan kurang baik. Yaitu usiklah ujung selingki yang dipegang berulang-ulang dengan menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke belakang lain dan ke depan seperti pada video. Cobaan kali ini akan membentuk gelombang longitudinal. Ketika ujung selingki digerakkan dengan depan belakang, maka akan tercipta sebuah rapatan dan renggangan pada selingki. Gelombang tersebut biasanya disebut dengan gelombang longitudinal karena arah pada getarnya sejajar dengan arah rambat pada gelombang. Cobaan kedua, percobaan sifat pemantulan gelombang. Percobaan yang pertama yaitu dengan mengamati gelombang yang terjadi di permukaan air. Bentuk gelombang yang terjadi pada saat beban dilepaskan ke dalam air, maka gelombang akan membentuk melingkar atau radial. Gelombang yang dihasilkan merupakan gelombang transversal karena air akan bergerak naik dan turun, sementara gelombangnya merambat ke arah samping. Jadi juga penggabungan gelombang datang dan gelombang pantul. Kedua yaitu ujung selingki dipegang, kemudian digetarkan satu kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang. Percobaan ini gelombang akan dipantulkan apabila mencapai ujung terikat. Karena pada ujung selingki yang tidak bergerak dengan bebas, maka gelombang pantul memiliki fase yang berlawanan dengan gelombang datang. Sehingga apabila ujungnya terikat, maka gelombang yang dipantulkan akan berubah fase dengan berlawanan. Yang ketiga yaitu dengan mengikatkan ujung selingki dengan benang. Bahan ini biasanya disebut dengan ujung bebas karena bisa bergerak dengan bebas. Dan pada ujung selingki akan membentuk setengah dari panjang gelombang atau disebut dengan gelombang pulsa.
Hingga apabila gelombang mencapai ujung bebas, maka pantulan akan terjadi. Bahan ketiga yaitu mengamati gelombang stasioner dengan ujung terikat. Pertama-tama, ikatlah ujung tali menggunakan tongkat. Pastikan tali sudah terikat. Ujung tali yang tidak diikat kemudian digetarkan ke atas dan ke bawah. Kemudian gelombang akan datang dari ujung tangan yang digetarkan untuk menuju ujung yang terikat. Apabila sudah mencapai ujung terikat, maka gelombang akan dipantulkan ke dalam fase yang berlawanan karena ujung tersebut tidak dapat bergerak. Gelombang yang datang dan gelombang yang dipantulkan akan berinferensi atau tumpang tindih, sehingga pola dari gelombang stasioner akan mempunyai sampul atau titik diam serta titik maksimum dari getaran.